Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai Natal dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Jumat 31 Desember 2021, hari ke-7 Oktav Natal. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan kitab suci pada akhir tahun ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena penyertaannya kekal adanya. Kita mendengar prolog Injil Yohanes yang begitu kaya dengan refleksi teologis tentang Yesus Kristus Sang Mesias. Yohanes memulai Injilnya dengan mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, Sang Pencipta segala sesuatu. Hanya di dalam firman ada hidup, dan hidup adalah terang bagi manusia. Benar, Yesus Kristus adalah firman hidup dan terang bagi manusia.
Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu sendiri tidak mampu menguasainya. Dalam seluruh hidupnya, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah terang yang sesungguhnya, yang datang dan menerangi hidup setiap orang. Hanya saja, ketika terang itu datang, manusia kepunyaan terang itu tidak mengenalnya. Bagi orang yang menerima terang, akan diberi kasih karunia untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes menegaskan bahwa Firman yang adalah Allah sendiri telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita sendiri telah melihat kemuliaannya sebagai anak Allah. Kasih karunia dan kebenaran datang daripadanya. Dialah Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dan dialah yang menyatakannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi mendalam Yohanes dalam prolog Injilnya ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas kasih kepada Tuhan Allah. Dia telah melakukan karya-karya besar di dalam hidup kita masing-masing. Dialah yang menerangi hidup kita dan membawa kita kepada Allah Bapanya untuk merasakan kasih karunia yang berkelimpahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Yohanes dalam bacaan pertama mengatakan bahwa waktu itu adalah waktu yang terakhir. Waktu di mana kita perlu menata diri sebagai pengikut Kristus yang berkualitas di dalam iman, harapan, dan kasih. Waktu di mana kita akan melihat kemanakah orang yang setia dan manakah orang yang tidak setia di dalam hidupnya. Mengapa demikian? Sebab seorang antikristus akan datang ke tengah-tengah kita. Para antikristus itu berasal dari komunitas, tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk Kristiani. Mereka adalah orang-orang oportunis yang hendak menghancurkan hidup para pengikut Kristus. Sungguh, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari terakhir dalam tahun 2021. Ini boleh dikatakan sebagai waktu terakhir bagi kita. Kita semua belum tahu apa yang akan terjadi sebenarnya. Sebab itu, baiklah kita menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Perayaan hari ini masih dalam suasana oktav Natal mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah berlimpah di tahun 2021. Selamat jalan tahun 2021 dan selamat datang untuk tahun 2022. Kita tidak bisa mengendalikan angin pada saat sedang berlayar, tapi kita bisa menyesuaikan layarnya. Selamat tinggal tahun 2021, selamat berlayar sambil menjemput takdir di tahun 2022. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu-waktu di mana Engkau sering menarik kami kembali kepadamu. Terlalu sering kami hanya melakukan apa yang kami kehendaki sendiri,
dan juga terlalu sering sengaja atau lalai tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki selaras dengan panggilan perutusan kami darimu. Dan Engkau tetap sabar menunggu. Di sana Engkau memanggil dengan nama pribadi kami masing-masing agar kami balik kembali. Bila kami menyesal dan bertobat, maka kami alami kelimpahan curahan kerahiman-Mu dan Engkau mengampuni kami. Ya Yesus, Engkau hadir untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu. Dan terlebih lagi kami bersyukur karena Engkau telah mau lahir untuk menyelamatkan kami. Sebab Engkaulah sumber harapan dan keselamatan kami yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.